Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami yang penuh dengan ilmu dan hikmah. Pernahkah terbersit di benak Anda sebuah pertanyaan yang mungkin terdalam, namun jarang dibahas? Seberapa tinggi sebenarnya para nabi kita? Dari Nabi Adam yang disebat-sebat setinggi gedung bertingkat, hingga Nabi Muhammad SAW yang tingginya mendekati manusia modern saat ini. Dan mengapa? Ya, tinggi badan manusia, termasuk para nabi dan umatnya, dari zaman ke zaman terus mengalami penurunan. Sebuah misteri yang menarik untuk kita kupas tuntas, bukan? Siapa tahu ada fakta-fakta menarik yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Sebelum kita menyelami lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam merangkum informasi dan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Mari kita mulai perjalanan kita dari sang Bapa manusia, Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah figur sentral, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus Bapa dari seluruh umat manusia. Kisah penciptaannya adalah fondasi awal peradaban dan hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Tahukah Anda, berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dicatat dalam riwayat Imam Bukhari, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Jika kita konversi ke satuan modern, angka itu setara dengan sekitar 27,5 meter. Bayangkan, setinggi gedung 9 lantai. Lebih tinggi yang luar biasa ini jelas sangat berbeda dengan ukuran manusia saat ini, yang rata-rata hanya sekitar 1,7 meter. Ini menunjukkan kebesaran ciptaan Allah dan perbedaan fisik yang drastis di awal penciptaan manusia. Meski periode kehidupan Nabi Adam masih menjadi spekulasi di kalangan ulama dan ilmuwan, ada yang berpendapat sekitar 6.000 tahun yang lalu, perannya sebagai khalifah di bumi sangatlah jelas. Bersama Hawa, beliau memulai kehidupan baru, belajar bercocok tanam, bertani, dan mengurus keluarga. Dari keturunan Nabi Adam inilah lahir berbagai bangsa dan suku yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setelah Nabi Adam, video ini mengasumsikan bahwa Nabi Idris dan Nabi Nuh yang hidup setelah beliau kemungkinan juga memiliki postur tubuh yang serupa, meskipun riwayat spesifik mengenai tinggi mereka tidak dijelaskan detail. Namun, kita akan melihat titik balik penting saat kita melangkah ke masa Nabi Hud alaihissalam. Disinilah, menurut banyak sumber, awal mula manusia mulai mengalami penyusutan tinggi badan secara bertahap. Nabi Hud adalah nabi ketiga dalam urutan para nabi, keturunan Sam bin Nuh, dan diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad dikenal sebagai kaum yang sangat kuat, makmur, namun sayang, mereka sombong, penyembah berhala, dan durhaka. Mereka hidup sekitar tahun 2400 hingga 2300 sebelum Masehi di wilayah subur Hadramaut. Menariknya, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Hud sendiri juga memiliki tinggi badan yang luar biasa, sekitar 60 hasta atau mencapai 27 hingga 30 meter. Bahkan, kaum Ad sendiri memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Ada riwayat yang mengatakan ukuran tertinggi dari mereka sekitar 40 meter, melebihi tinggi Nabi Hud. Setelah masa Nabi Hud, tinggi rata-rata manusia mulai berkurang secara bertahap. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti perubahan lingkungan yang terus beradaptasi, pola makan, dan ketersediaan nutrisi yang berbeda. Di setiap zaman perkembangan genetik dari generasi ke generasi, dan yang paling utama, kehendak serta kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta dalam keseimbangan sempurna. Perjalanan waktu terus berlanjut, dan kita mencapai zaman Nabi Musa alaihissalam. Di sini, kita menyaksikan penurunan tinggi badan yang semakin signifikan. Nabi Musa, salah satu nabi paling dikenal dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, disebutkan memiliki tinggi sekitar 5 hasta yang setara dengan 2,25 hingga 2,8 meter. Angka ini
meskipun masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata manusia modern, adalah penurunan drastis dari 60 hasta para nabi sebelumnya. Sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menggambarkan beliau, "Aku melihat Musa. Dia adalah seorang pria berkulit coklat, tinggi seperti seorang pria dari suku Shunua." Deskripsi ini, meski tidak memberi angka pasti, menguatkan gambaran postur tubuh Nabi Musa yang tinggi dan kekar. Nabi Musa diperkirakan hidup pada abad ke-13 hingga ke-12 sebelum Masehi. Lahir di Mesir pada masa pemerintahan Firaun. Kisah kelahirannya yang dramatis diselamatkan dari kebijakan Firaun yang membunuh bayi laki-laki Bani Israel dan dibesarkan di istana Firaun. Banyak diceritakan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Qasas ayat 7 hingga 14. Akhirnya, kita sampai pada penutup pembahasan mengenai tinggi badan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir pembawa risalah Islam. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang disebutkan memiliki tinggi badan sangat ekstrem, Nabi Muhammad disebutkan memiliki tinggi yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, atau berperawakan proporsional dan seimbang. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib dalam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang berperawakan sedang. Banyak ulama memperkirakan tinggi beliau sekitar 175 cm, yang merupakan rata-rata tinggi orang Arab pada masa itu. Tinggi ini sudah sangat mendekati rata-rata tinggi manusia modern. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Diperkirakan pada tanggal 26 April tahun 570 Masehi di kota Makkah. Beliau menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun di tahun 610 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Kisah hidup dan ajarannya tetap relevan dan menjadi teladan abadi bagi umat manusia hingga saat ini. Al-Quran, wahyu yang beliau bawa, juga dijamin keasliannya oleh Allah sendiri, seperti firman-Nya dalam surat Al-Hayr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sebagai penutup, video ini menyimpulkan bahwa penurunan tinggi tubuh manusia dari masa ke masa adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan tanda kekuasaan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Faktor-faktor seperti perubahan lingkungan, pola makan, dan perkembangan genetik, semuanya berperan dalam fenomena ini. Namun intinya, setiap perubahan adalah bukti kemahakuasaan Allah. Kita sebagai manusia diajak untuk bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang diberikan, memahami bahwa semua terjadi atas rencana Nia yang sempurna. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mengungkap misteri ini. Semoga setiap informasi yang kami sampaikan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keimanan kita semua. Jika ada kekurangan, itu murni dari kami, dan segala kesempurnaan datangnya dari Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.